Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Seputar informasi Kabupaten Kota Waring Timur akan kami hadirkan dalam Jurnal Kotim. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, 4 sosok ibu inspiratif mendapat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Kota Waring Timur karena telah sukses dalam mendidik anak. Penghargaan diserahkan dalam peringatan Hari Ibu ke-94. Universitas Muhammadiyah Sampit atau UMSA didirikan dengan menggabungkan Stikip Muhammadiyah Sampit dengan Akbid Muhammadiyah Sampit. Untuk menyampaikan perkembangan pendirian UMSA, pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah bersama pengurus daerah Muhammadiyah Kota Waringin Timur dan Sivitas Akademika Stikip dan Akbid lakukan pertemuan dengan Bupati Kota Waringin Timur. Kegiatan pada Kamis 15 Desember tersebut sekaligus dalam rangka rapat pemantapan persiapan launching UMSA. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Profesor Haji Ahmad Syar'i menyampaikan pendirian UMSA tinggal menunggu surat keputusan atau SK dari pemerintah pusat. Syar'i berharap SK tersebut dapat keluar pada Desember ini juga, sebab pihak pemerintah pusat menyatakan jika syarat yang diajukan sudah lengkap, dengan keluarnya SK itu maka UMSA dapat beroperasi dan menerima mahasiswa baru mulai tahun 2023. Kalau soal persiapan termasuk hasil visita dan sebagainya sudah selesai, bahkan sudah dinyatakan lengkap dan terpenuhi. Kita sekarang dalam posisi menunggu SK Kemendikbuddikti Ristek ya, dan menurut informasi itu akan mudah-mudahan ya di bulan Desember ini bisa keluar. Nah kalau itu sudah keluar maka kita akan segera melakukan launching berdirinya, kemudian melantik rektor oleh pimpinan pusat dengan badan pembina hariannya. Jadi hari ini kita bersilaturahmi dengan Pak Bupati, melaporkan perkembangannya, dan sekaligus kita akan rapat persiapan launching hari ini. Sementara Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur menyatakan memberikan dukungan penuh terhadap pendirian UMSA. Berdirinya UMSA akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan sumber daya manusia di daerah. Tidak hanya di daerah kita, Pak. Bahkan di Indonesia ini kelemahan kita di negara Republik Indonesia adalah SDM. Bagaimana kita punya SDA yang melimpah, tetapi SDM kita yang dalam jumlah mungkin besar, tapi dalam kualitas yang masih sangat kurang. Jadi insya Allah UMSA ini kan salah satu memang misi untuk peningkatan SDM. Tadi apalagi kita mendengar perguruan tinggi yang ada ini apabila tidak memenuhi persyaratan akan ditutup. Nah ini itu masih harus dibergen bergabung. Nah makanya aku bilang dari Ramadan, tolong coba dilirik-lirik tanah di lingkar sana. Muhammadiyah mungkin sementara saja di situ. Nanti itu harus dilingkar secara atau cari tempat yang cukup besar. Nanti pemerintah pasti akan membantu. UMSA didirikan dengan 8 program studi, yakni S1 Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Ekonomi, serta S1 Pendidikan Bahasa Inggris dan S1 Pendidikan Matematika. Selain itu D3 Kebidanan, S1 Gizi, S1 Informatika, dan S1 Agribisnis. Masud Badarudin, Hayat TV. Pendirian Universitas Muhammadiyah Sampit Kabupaten Kota Waring Timur sudah di depan mata. Bahkan pemirsa ditargetkan universitas tersebut akan mulai beroperasi dan menerima mahasiswa baru pada tahun 2023 mendatang. Peringatan Hari Ibu ke-93 tahun di Kabupaten Kota Waringin Timur diperingati oleh Gabungan Organisasi Wanita atau GOW setempat di Gedung Serbaguna Sampit pada Kamis 15 Desember pagi. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyerahan penghargaan kepada 4 sosok ibu inspiratif yang telah sukses dalam mendidik anak. Salah satunya adalah Sutria, warga desa Bapeang, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang, berprofesi sebagai petani dan penjual sayur. Ia sukses mendidik dan menyekolahkan anak satu-satunya hingga lulus S2 di Universitas Indonesia Jakarta.
Saat ini kesuksesan anak Sutria menempuh pendidikan hingga meraih gelar magister yang dibiayai lewat usaha tani tersebut telah bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Jakarta. Saya kan penjual sayur dari Transpal 17 Papeyang. Jadi anak saya alhamdulillah sukses. Sekarang sudah kerja di Jakarta, di Kemayoran, Jakarta Pusat, di bidang BMKG pokoknya, yang gempah-gempah gitu. Dulu pertamanya kuliah di Bintaro, Pondok Petung, jurusan STMKG. Nah, terus S1-nya udah lulus, langsung nyambung S2-nya di UE 2 tahun. Saya hasil jualan sayur, ya tani, ya jualan keripik sembarang lah, yang ada di Trans saya bawa. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengaku bangga dan terharu dengan perjuangan para ibu-ibu inspiratif yang berjuang keras di tengah keterbatasan ekonomi. Haliki Nur berharap perjuangan sosok ibu yang berhasil membawa kesuksesan pada anaknya tersebut patut dicontoh oleh para ibu lainnya untuk tidak mudah putus asa. Itu beberapa semua itu orang-orang yang ya kita katakan secara ekonomi tidak mampu, tapi bisa dengan tekad, semangat, dan motivasi yang luar biasa sehingga bisa menyuklahkan anaknya. Itu yang pertama tadi, anaknya mengambil S2 di Universitas Indonesia. Itu universitas yang terkenal di Indonesia. Ternyata anak penjual sayur bisa sampai magister. Nah, ada juga yang anaknya jadi polisi. Ibunya hanya seorang petani sekaligus penjual sayur. Nah, ini membuktikan bahwa ya secara ekonomi seseorang itu tidak menjamin, walaupun dia mampu secara ekonomi tidak menjamin dia bisa sukses mendidik anak. Tapi itu contoh ibu-ibu yang dalam keterbatasan secara ekonomi tapi berhasil sehingga diberikan penghargaan. Ini menjadi contoh. Ini maksud kita memberikan penghargaan supaya menjadi motivasi dan bagi ibu-ibu yang lain. Jangan sedikit putus asa hanya karena kesulitan ekonomi, apalagi musim Covid. Itu tetap semangat, karena semangat itu yang utama. Pada peringatan Hari Ibu tahun 2022 dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju, turut dilakukan pemberian bunga oleh sejumlah anak kepada para ibu-ibu dari sejumlah organisasi wanita di Kota Waringin Timur. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Pemirsa, untuk meningkatkan kemampuan personil Polsek jajaran di bidang penulisan berita, Polres Barito Utara menggelar pelatihan penulisan berita bagi sejumlah personil Polsek jajaran se-Barito Utara. Pemberitaan kita yang positif. Jadi dengan pemberitaan yang positif akan meningkatkan. Bertempat di Angkrawina Cakratara Polres Barito Utara, personil Polsek jajaran Polres Barito Utara mengikuti pelatihan kepenulisan pemberitaan yang diadakan oleh Humas Polres Barito Utara. Kegiatan pelatihan kepenulisan tersebut diisi materi oleh Anang Puji yang merupakan kontributor Silpa TV bersama dengan anggota Humas Polres Barito Utara. Kegiatan pelatihan kepenulisan tersebut dibuka langsung oleh Kabak Ops Polres Barito Utara, AKBP Budiono, yang didampingi oleh Kasubag Humas Polres Barito Utara, AKP Sugia. Kegiatan diawali dengan pemberian materi berkaitan dengan kepenulisan oleh Anang Puji, yang dilanjutkan dengan pemberian materi oleh anggota Humas Polres Barito Utara. Baik rekan-rekan, kita berkumpul di sini untuk mempelajari terkait dengan pemberitaan, karena di mana Humas ini sekarang menjadi barometer kita terkait dengan pekerjaan yang kita laksanakan baik di lapangan ataupun di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi media perlu kita pelajari dan kita melihat dari pimpinan kita, menilai kita dari seberapa besar pemberitaan kita yang positif. Jadi dengan pemberitaan yang positif akan meningkatkan citra kepolisian di mata masyarakat. Sejumlah peserta mengaku jika pelatihan ini sangat bermanfaat dalam menunjang tugas sehari-hari di masing-masing polsek tempatnya bertugas. Dari Barito Utara, tim liputan Silpa TV. Bagian awal teks atau apa kan nggak tergambarkan dengan beritanya tadi. Sementara itu pemirsa, puluhan atlet dari 15 organisasi pencak silat di Kota Waring Barat mengikuti seleksi menuju Pekan Olahraga Porprov Kalteng ke-13 yang akan digelar di Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur pada tahun 2023 mendatang. Seleksi yang bertempat di Stadion Sports Center Sukma Alam Syah digelar selama 3 hari hingga 17 Desember 2022. Para atlet pencaksilat dari berbagai perguruan dan organisasi pencaksilat di Kota Waringin Barat berlomba menjadi yang terbaik di arena seleksi yang digelar Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI Kobar dalam rangka menuju Porprov Kalimantan Tengah ke-13 di Sampit, Kota Waringin Timur tahun 2023. Seleksi atlet ini dilakukan selama 3 hari hingga 17 Desember nanti di Stadion Sports Center Pangeran Ratu Alamsyah, di mana atlet yang mengikuti seleksi ini akan bertanding dalam beberapa tahapan hingga ke final dan terpilih menjadi wakil Kobar pada ajang Porprov nanti baik kelas putra maupun putri. Seleksi ini diperuntukkan untuk menjaring atlet-atlet pencaksilat dari berbagai perguruan dan organisasi pencaksilat di bawah IPSI Kobar, di mana dalam pertandingan atau seleksi kali ini melibatkan wasit dan dewan juri berpengalaman sehingga hasilnya nanti benar-benar sesuai kemampuan. Ketua IPSI Kobar Rizky Aditya Putra menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini bisa menjaring atlet berkualitas yang mempunyai mental juara dan mampu membawa Kobar menjadi juara umum terutama dalam cabang pencaksilat. Dirinya berharap kepada masyarakat untuk doa dan dukungannya agar cabang olahraga pencaksilat Kobar bisa memberikan yang terbaik. Kegiatan kita hari ini adalah seleksi Porprov untuk disampit tahun depan. Semoga dengan kegiatan ini kita bisa menjaring atlet yang berkualitas, atlet yang punya mental juara dan bisa membawa Kobar untuk juara umum di kategori pencaksilat. Dan kami berharap dukungannya dan doanya semoga cabang olahraga silat semakin bisa mencari atlet yang terbaik lewat seleksi ini. Terima kasih. Ini kegiatannya ada 3 hari. Hari ini seleksi sampai besok pembukaan masih seleksi dan hari Sabtu itu finalnya. Seleksi pencaksilat menuju Porprov Kalimantan Tengah tahun 2023 di Kota Waringin Timur ini diikuti sebanyak 99 atlet dari 11 perguruan atau organisasi pencaksilat dan 4 pengurus kecamatan atau pengcam sekota Waringin Barat. Tim Liputan SBTV.
Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.